kata Ibnu Taimiyah membagi bid'ah ada dua, baik dan juga buruk. Setahu saya tidak ada nukilan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah bahwasanya beliau membagi bid'ah menjadi dua bid'ah hasanah dan juga bid'ah sayyi'ah. Seandainya benar, maka kita tidak dididik untuk taklid kepada para ulama. Nah, dari pendapat beliau sendiri yang ditulis beliau sendiri di dalam kitab beliau Majmu'atul Fatawa Juz 20 ini, maka jelas Ibnu Taimiyah itu setuju pembagian bid'ah itu menjadi dua, dan tidak seperti kebanyakan ustadz-ustadz Wahabi yang ada di Indonesia ini yang mengatakan tidak ada bid'ah hasanah. Dan barang siapa yang menganggap adanya bid'ah hasanah, maka katanya telah benar-benar menentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lah ini ulama antum sendiri, Ibnu Taimiyah ternyata membagi bid'ah menjadi dua. Gimana ini? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Sahabat-sahabat Aswaja dan seluruh subscriber Afandi Channel dimanapun berada, semoga Allah senantiasa memberikan rahmatnya, taufiknya, hidayahnya kepada kita semua, dan semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan kelancaran rezeki kepada kita semua. Amin, Allahumma amin. Salah seorang Ustadz Wahabi dalam ceramahnya menjelaskan tentang masalah bid'ah menurut Ibnu Taimiyah dan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Dalam penjelasannya, Ustadz Wahabi itu mengatakan tidak pernah mengetahui adanya riwayat, adanya nas ibarat yang menjelaskan bahwa Ibnu Taimiyah ataupun Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini membagi bid'ah menjadi dua. Ya, yang namanya manusia, bisa saja beliau itu belum menemukan kitabnya, belum punya kitabnya, atau punya kitabnya cuman beliau itu tidak membaca, belum selesai membacanya, atau beliau sudah sebenarnya pernah membaca, punya kitabnya dan pernah membacanya, cuman yang namanya manusia barangkali beliau itu sudah lupa. Nah, benarkah sekarang Ibnu Taimiyah dan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini tidak membagi bid'ah menjadi dua? Baik, kita sekarang buka kitab-kitab karangan beliau sendiri. Yang pertama kita buka penjelasan atau kitabnya Syekh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Baik, mari kita buka sekarang kitabnya Syekh Ibnu Taimiyah ya. Majmu'atul Fatawa itu pada juz 20 halaman 91. Wa min huna yu'rafu dalalu man ibtada'a tariqan aw i'tiqadan za'ama annal imana la yatimmu illa bihi. Dari sini kita diketahui kesesatan orang yang berbuat sesuatu, berbuat bid'ah tariqan aw i'tiqadan, baik cara atau keyakinan. Za'ama annal imana la yatimmu bihi, dan dia menyangka bahwa iman tanpa sempurna kecuali dengan tariq atau jalan atau i'tiqad yang dia yakini itu. Ma'al ilmi bi annar rasul lam yadhkurhu, sedangkan ia tahu bahwa Rasul tidak pernah menyebutkan hal tersebut. Wa ma khalafan nususa, apa yang menyalahin nas, menabrak nas, fahuwa bid'atun bittifaqil muslimin, maka hal tersebut dianggap bid'ah sesuai dengan kesepakatan semua orang Islam. Wa ma lam yu'lam annahu khalafaha faqad la yusamma bid'atan. Sesuatu yang tidak diketahui, belum diketahui apakah itu menabrak sunnah, apakah itu menabrak nas, maka itu tidak serta-merta langsung dikatakan bid'ah. Qala Syafi'i rahimahullah, beliau itu mengutip pernyataannya Imam Syafi'i rahimahullah, al bid'atu bid'atan, bid'ah itu ada dua, bid'atun khalafat kitaban wa sunnatan wa ijma'an wa atharon an ba'di ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bid'ah yang menyalahi terhadap kitab, menyalahi terhadap sunnah, menyalahi ijma', menyalahi asar sebagian sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Fahadhihi bid'atun dolalatun, dan bid'ah inilah bid'ah yang menyalahi nas itu dianggap sebagai bid'ah yang sesat, menabrak sunnah, menabrak Quran, sunnah, ijma' dan asar para sahabat. Yang kedua, wa bid'atun lam tukhalib syai'an min dzalika, suatu bid'ah yang tidak menyalahi terhadap nas baik Al-Quran, sunnah, ijma' dan asar sahabat. Fahadhihi qad takunu hasanatan. Ingat, Ibnu Taimiyah mengatakan jika ada perbuatan tariqon awi i'tiqadan, cara ataupun keyakinan yang tidak menyalahi terhadap nas baik Al-Quran, sunnah, ijma' dan asar para sahabat, maka beliau mengatakan fahadhihi qad takunu hasanatan, maka itu terkadang baik. Nah, dari pendapat beliau sendiri yang ditulis beliau sendiri di dalam kitab beliau Majmu'atul Fatawa juz 20 ini, maka jelas Ibnu Taimiyah itu setuju pembagian bid'ah itu menjadi dua, dan tidak seperti kebanyakan ustadz-ustadz Wahabi yang ada di Indonesia ini yang mengatakan tidak ada bid'ah hasanah. Dan barang siapa yang menganggap adanya bid'ah hasanah, maka katanya telah benar-benar menentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lah ini ulama antum sendiri, Ibnu Taimiyah ternyata membagi bid'ah menjadi dua. Gimana ini? Ini adalah kitabnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, kumpulan surat-surat pribadi beliau. Kita baca langsung. Ini, wa a'taqidu anna kulla muhdatsatin bid'atun. Saya yakin bahwa semua bid'ah, semua muhdas itu dianggap bid'ah, perkara baru itu dianggap bid'ah. Wa ujibu ittiba' sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan saya mewajibkan mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga saya mewajibkan wa tarkal bid'ah wa inishtaharat baina aktsaril awam. Saya mewajibkan untuk meninggalkan semua bid'ah sekalipun bid'ah itu masyhur di kalangan umat, di kalangan orang awam sekalipun masyhur, saya mewajibkan meninggalkan semua bid'ah, kata beliau Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Dan juga saya mewajibkan wa mutaba'atar rasul, dan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil ibadati, di dalam ibadah, di dalam beribadah kita diwajibkan mengikuti Rasulullah. Nahla'u jami'al bid'ah, kita melepas semua kebid'ahan, semua bid'ah kita lepas, illa bid'atan, kecuali satu bid'ah. Bid'ah apa? Laha aslun fis syar'i, yang mana bid'ah itu masih ada usul, masih ala dalil asal di dalam syariat. Kajam'il mushaf fi kitabin wahidin, sebagaimana mengumpulkan mushaf dalam satu kitab, dalam satu buku seperti sekarang. Juga wajam'i Umar radhiyallahu an, sebagaimana mengumpulkannya Sayyidina Umar radhiyallahu an as-sahabata, terhadap sahabat, alat tarawih jama'atan, sebagaimana Sayyidina Umar mengumpulkan para sahabat untuk mengerjakan salat tarawih secara berjamaah. Juga wajam'i Ibni Mas'ud ashabahu alal qisas kullah khamis, sebagaimana juga yang pernah dilakukan oleh Ibnu Mas'ud terhadap sahabat-sahabatnya, mengumpulkan para sahabatnya untuk mengkisos setiap hari Kamis, ditentukan setiap hari Kamis. Wa nahwi dzalika, dan lain-lain sebagainya, termasuk perkara baru yang tidak ada contoh dari Nabi. Fahadha hasanun, maka bid'ah yang masih punya rujukan dalil asal di dalam syariat, maka menurut beliau Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dikatakan fahadha hasanun, ini adalah hasan, ini adalah baik. Jadi beliau Muhammad bin Abdul Wahhab mengakui adanya bid'ah hasanah, yang mana bid'ah itu masih punya dalil rujukan, punya standar ya, punya patokan hukum yang mengacu terhadap Al-Quran, sunnah atau ijma. Demikian. Dari kitab-kitab beliau sendiri, maka bisa kita tarik kesimpulan bahwa Ibnu Taimiyah dan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, yang mana dua ulama ini adalah grandmaster orang-orang Wahabi, keduanya ini ternyata membagi bid'ah menjadi dua, yaitu bid'ah hasanah dan bid'ah dolalah. Ini, jadi ada bid'ah yang hasanah ketika sudah sesuai dengan nas, sesuai dengan Al-Quran, sesuai dengan hadis dan ijma' ulama, maka ini dianggap hasanun, dianggap bid'ah hasanah.
Tetapi jika ada bid'ah yang menabrak Al-Quran, menyalahi Al-Quran, tidak sesuai dengan hadis, tidak sesuai dengan ijma atau kesepakatan ulama, maka inilah yang dianggap bid'ah dhalalah. Kita tahu salah seorang Ustadz Wahabi ini ada yang berpendapat dan pendapatnya menyalahi mazhab yang 4, yaitu rukun wudhu ada 2. Rukun wudhu ada 2, padahal mazhab yang 4 mengatakan itu tidak ada yang mengatakan, ya, tidak ada yang mengatakan rukun wudhu itu ada 2, minimal ada 4, yaitu wajah, kedua telapak tangan, kepala, dan kaki. Masalah niat dan tertib itu memang terjadi perbedaan di antara 4 mazhab. Tetapi ada salah seorang Ustadz Wahabi yang mengatakan bahwa rukunnya wudhu ini malah ada 2. Nah, jelas-jelas pendapat inilah yang menabrak Al-Quran, padahal Al-Quran menjelaskan 4. Menabrak sunnah, sunnah juga 4. Dan menabrak ijma kesepakatan ulama. Nah, kalau sudah menabrak kesepakatan ulama, menabrak Al-Quran, menabrak hadis Rasulullah SAW, maka perbuatan inilah yang oleh Ibnu Taimiyah dan Muhammad bin Abdul Wahab dianggap sebagai bid'ah dhalalah. Mudah-mudahan Pak Ustadz Abdullah Roy ini bisa paham bahwa beliau itu berdua, Syekh Ibnu Taimiyah dan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini membagi bid'ah menjadi 2. Andaikan memang tidak mau diikuti mereka berdua itu, karena orang-orang Wahabi biasanya kami tidak mengikuti ulama, tapi kami mengikuti Al-Quran, kami mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke, silakan pegang teguh kata-kata Anda seperti itu, silakan. Tetapi kita harus menggunakan otak, akal kita harus kita gunakan. Nabi mengatakan bahwa kullu bid'ah dhalalah, semua bid'ah sesat. Tetapi Ibnu Taimiyah dan Muhammad bin Abdul Wahab ternyata membagi bid'ah menjadi 2. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah 2 ulama Anda ini berani melawan hadisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, menentang hadisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Kalau seperti itu, maka yang paling bid'ah adalah 2 orang ini yang sesat, karena telah membagi bid'ah menjadi 2 dan Rasulullah tidak pernah membagi bid'ah. Seperti itu kan pemahaman orang-orang Wahabi. Baik, demikian apa yang bisa saya sampaikan. Hadanallahu wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.